Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Riken Kusuma dengan NIM K762108 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan membagikan materi mengenai pembangunan ekonomi. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Kali ini saya akan bahas mengenai pembangunan ekonomi untuk ekonomi kelas 11 SMA. Oke, apa aja yang akan dibahas? Selalu stay tune ya. Sebelum ke materi, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ini ada dua gambar mengenai apa perbedaan dari kedua gambar ini. Yang di sebelah kiri ada gambar di desa, dan di sebelah kanan ada gambar di kota. Oke. Dari kedua gambar ini cukup berbeda, sangat banyak perbedaannya tentunya untuk berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu di desa itu lebih minim mengenai fasilitasnya. Tapi kalau di kota itu sudah banyak fasilitas dari pemerintahan seperti BST, MRT, KRL dan lain sebagainya. Sudah banyak fasilitas umum yang tersedia di kota daripada di desa. Dan di desa ini lebih minim pekerjaannya, karena di desa itu hanya pekerjaannya seperti pertanian, peternakan dan sebagainya. Tapi di kota ini sudah banyak lapangan pekerjaan yang ada di kota. Jadi kedua gambar ini cukup berbeda, sangat berbeda antara desa dan kota. Dan perbedaan dari kedua ini juga mempengaruhi dari berkaitan dengan pembangunan ekonomi seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini tentunya yang pertama adanya pengertian pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada dampak dan faktor pembangunan ekonomi. Pastinya ada dampak-dampak positif, ada dampak-dampak negatif, dan ada faktor-faktornya seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentunya di pertemuan sebelumnya itu sudah saya bahas mengenai pertumbuhan ekonomi, dan kita akan mengulik lagi apa sih perbedaan dari pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Baik, pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan pembangunan efek. Jadi seperti kata lainnya ini, si persingkatnya itu pembangunan ekonomi itu meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang disertai dengan hal-hal lainnya. Hal lainnya itu seperti yang disebutkan di pengertian ini, yaitu mengenai pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek seperti itu. Terus pembangunan sama pertumbuhan pengertian bedanya apa gitu kan? Kalau pembangunan itu kenaikan pendapatan per kapita disertai dengan adanya perubahan hal lain. Ingat-ingat ya, disertai dengan adanya perubahan hal lain. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai adanya hal lain. Oke, tidak disertai adanya perubahan hal lain. Hal lain seperti yang saya sebutkan, contohnya seperti pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek, itu salah duanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa? Tentunya sudah saya sebutkan perbedaan dari pengertian adanya pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Jadi kita akan sebenarnya membahas apa sih bedanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak perbedaannya tentunya, tapi saya di sini akan menyebutkan masing-masing 5 dari perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, bisa dilihat ya. Apa sih perbedaannya gitu?
Pembangunan ekonomi yang pertama yaitu pembangunan ekonomi itu kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Jadi kalau pembangunan ekonomi itu kenaikan kualitasnya lebih baik, kualitasnya lebih menunjang, fasilitas dan sebagainya. Fasilitas termasuk dari kualitas dari hasil produksi barang dan jasa. Terus adanya kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Oke, seperti itu bisa dipahami ya, cukup paham. Oke, yang kedua adanya kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil dari persentase kenaikan jumlah penduduk. Jadi kalau pembangunan seperti yang sudah di awal di pengertian, kalau pembangunan ekonomi itu disertai dengan perubahan hal lainnya, tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai hal lainnya, seperti contohnya nomor 2 ini, dia tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Seperti itu. Yang ketiga, tentunya ada kenaikan GDP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 4 ada kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi itu peningkatan kemakmuran. Tetapi kalau di pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Begitu. Oke, perbedaan pembangunan ekonomi sudah, perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sudah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pembangunan ekonomi. Di sini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya apa aja? Yaitu dampak positifnya yang pertama, meningkatkan pendapatan seperti pengertian pembangunan ekonomi sebelumnya, yaitu di sini dampak positifnya tentunya akan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, tersedianya fasilitas umum. Fasilitas umum sudah saya sebutkan di awal tadi seperti MRT, BST, KRL, itu termasuk dari fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat di Indonesia. Jadi dampak positif itu juga termasuk dampak positif dari pembangunan ekonomi, tersedianya fasilitas umum. Selanjutnya yang ketiga, dampak positifnya yaitu terbentuknya lapangan pekerjaan atau lapangan kerja di suatu kota yang pembangunan ekonomi sudah maju, sudah berkembang, itu pasti mereka banyak adanya lapangan pekerjaan untuk kerja. Jadi itu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Itu termasuk dari dampak positif dari pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada perubahan struktur ekonomi, dan untuk dampak negatifnya ada meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi di sini adalah pemindahan dari desa ke kota. Jadi banyak masyarakat desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, tapi di desa jadi minim tenaga kerja karena tenaga kerja pada pindah ke kota, seperti itu. Jadi ada pencemaran, kerusakan lingkungan. Nah di sini kayak di kota tentunya itu pasti sudah banyak pabrik-pabrik, dan di situ banyak yang zat kimia yang mempengaruhi dari kesehatan manusia. Nah, pencemaran, kerusakan lingkungan ini juga mempengaruhi di udara, di faktor udara, faktor air dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber-sumber ekonomi yang produktif. Yang kedua ada pendapatan produksi nasional. Yang ketiga ada tingkat konsumsi potensial. Selanjutnya
kita membahas mengenai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang. Oke, sudah cukup itu yang bisa saya bahas mengenai pembangunan ekonomi kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa untuk bertanya ke saya langsung atau bisa mengetik di komen. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.